Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melita Putri Renata dengan NIM 24040111112023. Izin mempresentasikan terkait bab 26 sampai 37 untuk memenuhi tugas pendahuluan radiologi. Yang mana pada bab 26 ini terkait dengan dosimetri sinar X dalam proyeksi pencitraan dan tomografi terkomputasi. Yang akan dibahas pada PPT kali ini terkait dengan equivalent dose, organ dose from X-ray producer, dan effective dose. Nah, pada equivalent dose atau dosis equivalent, dalam industri seperti tenaga nuklir atau fasilitas proyeksi isotop, partikel seperti neutron, partikel alfa, dan ion energi dapat menjadi sumber dosis radiasi, yang mana jenis radiasi partikulat pada energi yang berbeda tidak menghasilkan kerusakan biologis yang sama pada unit dosis yang diserap dengan foton sinar X atau sinar gamma. Efektivitas biologis relatif dari radiasi partikel bermuatan berat ini dengan foton sinar X atau gamma diwakili oleh faktor pembobotan radiasi WR. Ketika dosis D yang diserap ke jaringan diketahui, dosis setara H dapat dihitung menggunakan H sama dengan D dikali dengan WR. Yang mana H di sini itu adalah dosis ekivalen, yang mana dengan satuan milisievert, lalu ada D itu dosis serap, yaitu satuannya miligray, lalu ada WR itu adalah faktor pembobot radiasi, yang mana satuannya milisievert per miligram. Lalu faktor pembobotan radiasi WR untuk sinar X dan sinar gamma adalah 1,0, meskipun dosis ekivalen pada prinsipnya dapat dihitung dengan menggunakan faktor ini untuk menghasilkan satuan milisievert. Hal ini tidak dianjurkan dalam dosimetri sinar X karena dapat menyebabkan kebingungan dengan dosis efektif atau E. Lalu ada 11.5 terkait dengan organ dose from X-ray producer, yang mana penilaian dosis pada pasien generik tidak mempertimbangkan usia, jenis kelamin, atau ukuran tubuh pasien. Lalu ada dosis organ pada prosedur sinar X, bisa dilihat pada tabel di samping, bahwa penilaian lengkap dosis organ juga memungkinkan seseorang untuk menghitung kerugian kanker atau E atau dosis efektif. Yang mana tabel bisa dilihat pada di samping ya. Lalu dosis organ pada prosedur sinar X, yang mana organ dengan faktor pembobotan atau WT yang lebih besar memiliki risiko yang lebih tinggi. Dosis organ dapat diperkirakan dalam radiografi atau fluoroskopi menggunakan serangkaian tabel turunan Monte Carlo. Lalu ada 11.6 terkait dengan efektif dose, yang mana konsep dosis setara yang dibahas sebelumnya menjelaskan faktor pembobotan WR untuk berbagai jenis radiasi. Akan tetapi, dosis efektif menggunakan faktor pembobotan organ atau jaringan atau WT. Bisa dilihat pada rumusnya, yaitu E sama dengan D dikalikan dengan WT, yang mana E itu dosis efektif, satuannya milisievert, lalu ada D itu dosis serap, satuannya miligray, dan ada WT adalah faktor pembobotan jaringan atau organ, yang mana satuannya adalah milisievert per miligray. Nah, di sini ada catatan peringatan nih dalam penggunaan dosis efektif, yang mana yang pertama adalah penggunaan E tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan resiko kepada pasien tertentu. Lalu ada setiap pasien tertentu mungkin memiliki profil risiko yang sangat berbeda dari pasien generik. Lalu, maka dari itu, pencitraan radiologi, kegunaan dosis efektif E adalah untuk membandingkan berbagai prosedur pencitraan radiologi. Lalu pada PPT bab 27 terkait dengan X-ray dosimetry and projection imaging and computed tomography.
Ini dari lanjutan yang PPT tadi, bahas tentang observed dose in radiography and fluoroscopy, lalu ada CT dosimetry and origin dose, ada computation of radiation risk to the generic patient. Nah, yang pertama ini membahas tentang observed dose in radiography and fluoroscopy, yang mana dosis yang diserap adalah energi radiasi yang diserap oleh jaringan pasien selama prosedur radiografi dan fluoroskopi. Cara paling sederhana untuk menghitung dosis yang diserap adalah dengan menentukan ESK atau External Surface Karma dan kualitas berkas sinar X. Bisa dilihat pada tabel di sini untuk contoh untuk radiografi dada, di mana ED yang mana satuannya Bill-Sievert per dosis permukaan masuk miligray diberikan untuk 3 proyeksi radiografi yang berbeda. Nilai KV dan tingkat filtrasi memungkinkan penyesuaian untuk faktor teknik sinar X yang berbeda yang digunakan dalam prosedur. Dosis efektif dosis permukaan masuk milisievert per miligray untuk radiologi dada dengan jarak sumber ke detektor atau SID-nya itu adalah 183 cm. Nah, bisa dilihat nih, berkas sinar X, koefisien intonasi jaringan efektif atau mikroefektifnya itu, mu efektif itu adalah SSI yang diketahui dan ESD yang diketahui, dosis pada kedalaman D di bawah permukaan kulit atau sepanjang arah berkas sinar X. Dosis titik dapat diperkirakan sebagai D sama dengan ESD per plus D dipangkatkan 2 dikali dengan pangkat min mu efektif, D pangkat D dikali dengan ESD. Bisa dilihat pada gambar, bisa dilihat dari rumus tersebut. Lalu CT dosimetry and origin dose, yang mana dosimetri ini umumnya dilakukan menggunakan logok tabel seperti dalam radiografi, namun proses normalisasinya tidak sama. Dalam radiografi dan fluoroskopi, ESK dihitung dan digunakan dalam tabel untuk menghitung dosis organ. Nah, dalam CT ini, ESK ini menjadi ambigu karena rotasi sumber sinar X dan di sekitar pasien itu. Maka dosisnya itu dihitung berdasarkan kerma udara. Lalu ada geometri radiasi rotasional dalam CT menciptakan distribusi dosis yang lebih homogen di dalam tubuh pasien dibandingkan dengan radiografi atau fluoroskopi. Pada CT helikal atau spiral, sebagian besar pemindai modern memiliki mode modulasi dosis yang menyesuaikan output tabung sinar X selama rotasi gantri dan setiap meja bergerak di sepanjang pasien. Lalu ada Computed Tomography Dose Index atau CTDI yang mana dirancang sebagai indeks bukan sebagai metode dosimetri langsung untuk penilaian dosis pasien. Bisa dilihat pada gambar 11.7, gambar di samping, yang mana diperlihatkan bagaimana CTDI diukur menggunakan Phantom berbahan PMMA atau polymethyl methacrylate dengan diameter 16 cm untuk kepala atau 16 cm untuk kepala atau 32 cm untuk tubuh. Lalu ada ruang ionisasi hanya dapat menghasilkan perkiraan dosis yang akurat jika seluruh volume sensitifnya disinari oleh sinar X. Makanya untuk ruang pensil CT 100 mm itu disinarinya sebagian lebar sinar nominal. Lalu pada digunakan untuk mengoreksi pembacaan ruang untuk paparan volume parsial. Panjang ruang 100 mm berguna untuk sinar X-ray dari irisan tipis, misalnya 5 mm. Hingga kolimasi sinar X yang lebih tebal seperti 40 mm, koreksi untuk volume parsial sangat penting dan dihitung menggunakan rumus di bawah ini, yaitu K correction sama dengan 100 mm dibagi dengan B dikali dengan K measure.
Lalu bisa dilihat pada rumus juga di sini bisa dilihat yang mana pitch di sini, pitch ini didefinisikan sebagai jarak translasi tabel dalam satuan milimeter selama rotasi penuh yang mana 360 derajat. Gantry dibagi dengan lebar balok minimal nominal NT atau dalam milimeter karena hubungan ini CTDI-W dikonversi ke volume CTDI atau CTDI vol menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu juga produk CTDI vol dan panjang CT scan di sepanjang sumbu zat pasien L adalah produk panjang dosis atau DLP bisa dilihat pada rumus tersebut. Telah terbukti bahwa DLP ini kira-kira sebanding dengan dosis efektif. Kemiringan hubungan E versus DLP disebut nilai K. Dan ada nilai K berbeda sebagai pemeriksaan CT. Terus ada keterbatasan CTDI vol. Yang paling penting adalah bahwa CTDI adalah indeks dosis dan tidak dimaksudkan untuk menjadi pengukuran dosis itu sendiri. Konsep CTDI dimaksudkan untuk memungkinkan fisikawan medis membandingkan keluaran antara pemindai CT yang berbeda atau tidak. Nah, bisa dilihat pada tabel di samping juga, yang mana pada awal dimaksudkan untuk memberikan informasi dosimetri khusus pasien. CTDI tubuh vol seperti yang dilaporkan oleh pemindai CT atau seperti Duker pemindai CT adalah indeks dosis yang dihasilkan dari pengukuran kerma udara di dua lokasi terhadap silinder plastik yang sangat besar dengan kepadatan 1,19 gram per centimeter kubik. Lalu bisa dilihat pada gambar di sini ya antara efektif diameter dengan normalization dose koefisien di sini menunjukkan faktor konversi sebagai fungsi dari diameter efektif pasien di mana relatif terhadap phantom CDDI vol berdiameter 32 cm. Lalu bisa dilihat pada gambar juga ini yang mana pada gambar ini ekor jarak jauh dengan amplitude rendah dari radiasi yang tersebar dalam CT ditunjukkan pada gambar ini. A ini termasuk ekor hamburan ditampilkan sebagai fungsi jarak dari pusat sempit irisan CT untuk tiga diameter silinders yang berbeda. Lalu pada gambar B, kurva ini menunjukkan bahwa tegangan tabung yang lebih tinggi menghasilkan ekor hamburan dengan jangkauan yang lebih besar. Pada jarak 200 mm dari sumber utama berkas sempit, intensitas hamburan sekitar 1/100 dibandingkan dengan pusat berkas. Nah, lalu pada gambar ini terkait dengan position dan relative dose, yang mana dosis relatif sebagai fungsi dari posisi di sepanjang sumbu zat CT scan ditunjukkan. Untuk panjang pemindahan yang berbeda, profil dosis untuk panjang pemindahannya itu ada 5, ada 10, ada 15, dan 20, dan 30-nya. Dan ditampilkan dan dosis di tengah bidang, lihat garis putus-putus vertikal ini, meningkat secara dramatis seiring bertambahnya panjang pemindaian. Bisa lihat pada gambar juga, di sini menunjukkan kurva kesetimbangan dosis naik. Dosisnya ini naik, pada dasarnya plot titik pada sepanjang garis ini putus-putus, vertikal ditunjukkan pada gambar sebagai fungsi dari panjang pemindaian. Dosis di tengah medan meningkat dan mencapai nilai asimtotik setelah panjang pemindaian, mendekati lebar ekor hamburan. Lalu ada dosis dalam perfusi CT yang mana untuk mengevaluasi fungsi pembuluh darah dalam organ dengan menggunakan media CT yang memiliki cakupan cukup luas di sepanjang sumbu Z seperti 30 hingga 40 mm secara berulang-ulang untuk memeriksa organ selama injeksi agen kontras. Biasanya melakukan pemindaian ini 1 kali per detik selama 40 hingga 50 detik. Aplikasi utama ini untuk pelayanan stroke dan dan prosedur ini biasanya dilakukan tanpa pergerakan meja. Nah, dalam dosis dalam perfusi ini, kekhawatiran utama ini adalah dosis ke kulit dan dosis ke lensa mata, sehingga metode dosimetri lainnya umumnya harus diperlukan.
Lalu, estimasi resiko radiasi terkait pencitraan medis biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu untuk menghitung dosis organ dari prosedur tersebut. Bisa dilihat pada gambar juga, ini adalah Phantom MIRD ditampilkan. Phantom menggunakan organ yang ditentukan secara matematis dan cocok untuk simulasi Monte Carlo dosimetri. Lalu pada kelompok 28 terkait dengan X-ray dosimetry and projection imaging and computed tomography. Yang mana terkait estimasi risiko radiasi spesifik pada pasien. Dikarenakan dosis yang diterima berbeda untuk setiap individu dan memiliki kecenderungan unik untuk induksi kanker. Yang mana dilihat pada kurva di samping ini terkait dengan kurva tersebut kenaikan keseimbangan dosis. Nah, ini keseimbangan dosis yang mana berdasarkan flow titik sepanjang garis putus vertikal yang ditunjukkan pada kurva dosis relatif pada CT scan sebagai fungsi panjang pemindaian. Dosis di pusat bidang meningkat dan mencapai nilai asimptotik setelah panjang pemindaian mendekati lebar ekor hamburan. Lalu ada risiko relatif yang mana tingkat kematian kanker per 1.000 orang yang terpapar 10 mg ditampilkan sebagai fungsi usia saat iradiasi. Untuk pria, grafiknya kuning ini. Sedangkan untuk wanita, grafiknya hijau. Bisa dilihat juga wanita dan pasien yang lebih muda menunjukkan angka kematian kanker yang lebih tinggi akibat paparan radiasi. Yang mana dengan dosis 5,5 mg akibat CT scan toraks. Tingkat referensi dosis bisa dilihat pada tabel juga. Lalu tingkat referensi dosis. Yang mana prosedur pencitraan radiologi adalah digital sehingga memungkinkan untuk secara otomatis mencatat perkiraan tingkat iradiasi yang digunakan selama setiap pemeriksaan dalam prosedur radiografi, fluoroskopi, mamografi, dan CT scan. Lalu meningkatnya beban radiasi dari pencitraan bisa dilihat pada tabel juga di sini. Baru-baru ini melaporkan bahwa dosis efektif rata-rata per orang akibat pencitraan medis di Amerika Serikat meningkat dari 0,53 milisievert pada tahun 1987 menjadi 3,0 milisievert pada tahun 2006. Sebagian besar peningkatan dosis dari prosedur medis berasal dari peningkatan penggunaan tomografi terkomputasi yang diperkirakan menyumbang sekitar 50% radiasi pengion. Prosedur kedokteran nuklir menyumbang sekitar 25%. Tingkat radiasi latar belakang rata-rata Amerika Serikat saat ini adalah 3,1 milisievert per tahun. Sehingga pencitraan medis berkontribusi hampir sama dengan radiasi latar belakang. Ada sumber estimasi dosis pada pasien, yang mana dilakukan menggunakan sejumlah metrik dan perbandingan atau estimasi dosis atau toleransi dapat menggunakan ESD sebagai indikator pengganti untuk perkiraan tingkat dosis. Yang mana ada sejumlah metode untuk menghitung dosis dalam CT, tujuannya optimasi teknik dan untuk memantau tingkat dosis pasien. Lalu pada kelompok 29 terkait dengan dasar-dasar resonance magnetik yang mana medan magnetik nuklir, karakteristik magnetik jaringan kontras akuisisi gambar, yang mana di sini tuh ada resonansi magnetik nuklir. Apa sih resonansi magnetik nuklir itu? Resonansi magnetik nuklir adalah studi spektroskopi sifat magnetik ini atom adalah penggandaan energi yang menyebabkan masing-masing inti ketika ditempatkan dengan medan luar yang kuat secara efek selektif menyerap dan kemudian melepaskan energi yang unik untuk inti tersebut dan lingkungan sekitarnya. Lalu sensitivitas kontras yang tinggi terhadap perbedaan jaringan lunak dan keamanan yang melekat pada pasien dihasilkan dari penggunaan radiasi ionisasi telah menjadi alasan mengapa MRI telah menggantikan banyak metode CT dan radiografi proyeksi. Bisa terkait dengan magnetesi, medan magnet
sinyal resonansi magnetik, sifat magnetis jaringan, parameter akuisisi dasar, urutan pulsa dasar. Di sini membahas tentang magnetitasi, medan magnet, dan magnet. Apa sih magnetitasi? Magnetisme adalah sifat mendasar dari materi yang dihasilkan oleh muatan yang bergerak, biasanya elektron. Nah, sifat dari magnetik ini bahan dihasilkan dari pengaturan dan gerakan elektron dalam dominan magnetik yang acak atau tidak acak. Medan magnet diinduksi oleh muatan yang bergerak di dalam kawat. Bisa dilihat pada gambar di samping ini, yang mana medan magnet memiliki dua kutub dengan garis medan magnet yang muncul dari kutub utara dan kembali ke kutub selatan seperti yang diilustrasikan oleh magnet batang sederhana. Sedangkan gambar B, ini adalah kawat melingkar dialiri arus menghasilkan medan magnet dengan karakteristik yang mirip dengan magnet batang. Kekuatan medan magnet yang di kerapatan medan bergantung pada amplitude arus dan jumlah liritan kumpar. Apa sih magnet? Magnet adalah jantung dari sistem MR. Magnet inti udara terbuat dari silinder yang dibungkus kawat dengan diameter 1 meter dan lebih besar dengan panjang silinder 2 hingga 3 meter. Sedangkan magnet inti padat terbuat dari magnet permanen, inti besi yang dibungkus dengan kawat elektromagnet atau kombinasi hibrida. Bisa dilihat pada gambar 12.2 yang mana gambar A itu adalah magnet inti udara biasanya memiliki medan utama horizontal yang dihasilkan dalam lubang belitan elektrik. Dengan sumbu Z, yang mana atau B0 di sepanjang sumbu lubang, bidang penggiran untuk sistem inti udara sangat luas dan ditingkatkan untuk diameter lubang yang lebih besar dan kekuatan medan yang lebih tinggi. Untuk gambar B, magnet inti padat memiliki medan vertikal yang dihasilkan di antara kutub logam dari elektromagnet permanen atau yang dibungkus kawat. Bidang pinggiran dibatasi dengan desain ini. Pada kedua jenis ini, medan utama sejajar dengan sumbu Z sistem koordinat kartesian. Gradien medan magnet diperoleh dengan menumpangkan medan magnet dari dua atau lebih kumparan yang membawa arus searah dengan amplitudo dan arah tertentu. Bisa dilihat pada gambar di sini bahwa komponen internal magnet udara ini bisa lihat dari gambar ini dulu, yaitu komponen internal magnet inti udara superkonduktor ditunjukkan. Di sebelah kiri adalah penampang melintang melalui sumbu panjang magnet yang mengilustrasikan lokasi relatif komponen, dan di sebelah kanan ada penampang melintang yang disederhanakan pada diameter. Lalu pada gambar 12.4 yang mana gradien dihasilkan di dalam magnet utama dengan pasangan kumparan, yang mana kumparan pengantar individual diberi energi secara terpisah dengan arus yang berlawanan arah untuk menghasilkan medan magnet dengan polaritas berlawanan. Kekuatan medan magnet berkurang dengan jarak dari pusat setiap kumparan. Ketika digabungkan, variasi medan magnet terbentuk merubah linear dengan kumparan menghasilkan gradien medan magnet linear. Lalu ada sistem MR. Sistem MR terdiri dari beberapa komponen termasuk yang dijelaskan di atas, diatur banyak prosesor dan kontrol. Pada gambar 12.5, sistem MR ditampilkan ke kiri bawah, tampilan operator kiri atas, dan berbagai subsistem yang menghasilkan, mendeteksi, dan menangkap sinyal MR yang digunakan untuk pencitraan dan spektroskopi. Lalu ada sifat magnetik bahan, yang mana kerentanan magnetik menggambarkan sejauh mana suatu material menjadi termagnetasi ketika ditempatkan dalam medan magnet. Tiga kategori kerentanan didefinisikan sebagai diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Bahan diamagnetik memiliki kerentanan sedikit negatif dan menentang medan magnet yang diterapkan. Contohnya adalah kalsium air, sedangkan bahan paramagnetik adalah dengan elektron tidak berpasangan, memiliki kerentanan sedikit positif dan meningkatkan medan magnet lokal, namun tidak memiliki magnetasi diri yang dapat diukur. Contoh bahannya adalah oksigen molekular, deoksihemoglobin,
Lalu ada bahan ferromagnetik yang mana bersifat super paramagnetik. Bahan tersebut menambah medan magnet secara substansial, mengandung besi, kobalt, dan nikel. Lalu ada karakteristik magnetik inti. Pada gambar di samping, pada 12.6, medan magnet lokal dapat diubah dengan adanya bahan diamagnetik atau penipisan dan paramagnetik atau augmentasi yang berdampak pada sinyal yang dihasilkan dari sumber sinyal terdekat seperti atom hidrogen dalam molekul air. Bisa dilihat pada tabel juga terkait karakteristik neutron dan proton. Lalu ada karakteristik unsur magnetik. Ciri utamanya yaitu memiliki kekuatan momen magnet nuklir, konsentrasi fisiologis, dan kelimpahan isotop. Pada gambar 12.7, distribusi proton bebas yang disederhanakan tanpa dan dengan medan magnet ditunjukkan pada gambar A, yaitu tanpa medan magnet luar, dan B di bawah pengaruh medan magnet luar. Lalu ada karakteristik magnetik proton, yang mana proton berputar atau spin secara klasik dianggap sebagai magnet batang kecil dan kutub utara dan kutub selatan, meskipun momen magnetik dari sebuah proton tidak dapat terdeteksi. Lalu pada prosesi terjadi pada frekuensi sudut atau jumlah rotasi per detik terhadap sumber rotasi yang sebanding dengan kuat medan magnet. Persamaan Langmuir bisa dijelaskan tergantungan antara medan magnet dan frekuensi prosesi sudut, yang mana WD sama dengan gamma dikali B. Bisa dilihat gambar juga dari 12.8, sebuah proton tunggal bergerak terlebih dahulu pada sumbernya dengan frekuensi sudut sebanding dengan kuat medan magnet yang diterapkan secara eksternal menurut persamaan Langmuir. Ya, rumus V0 sama dengan gamma per 2pi dikalikan B0. Lalu ada penyerapan dan emisi energi. Bisa dilihat pada tabel juga dalam nukleus. Geometric radiation for useful element in magnetic resonance. Nah, lalu ada gambar 12.9 terkait dengan sekelompok proton dalam keadaan energi paralel dan anti-paralel yang menghasilkan magnetasi kesetimbangan M0 dalam arah medan yang terapkan pada B0. Lalu ada orientasi geometri, kerangka acuan, dan vektor magnetasi. Gambar 12.10 yang mana A terkait dengan kerangka acuan laboratorium menggunakan koordinat kartesian 3 dimensi dengan stasiun X, Y, pun Z. Magnetik berprestasi di sekitar sumbu Z pada frekuensi Langmuir seperti yang ingin disampaikan. Terus lalu pada kerangka acuan berputar menggunakan koordinat kartesian berputar di sekitar sumbu Z. Ini berkembang ke sumbu Z pada frekuensi prosesi Langmuir, dan sumbu lainnya dilambangkan dengan X dan Y, X aksen dan Y aksen berhenti pada frekuensi Langmuir. Momen magnetik sampel tidak bergerak. Lalu ada sinyal resonansi magnetik, yang mana penerapan energi RF yang disinkronkan dengan frekuensi presisi proton menyebabkan penyerapan energi dan berpindah. Pada gambar 12.11, magnetasi longitudinal MZ adalah komponen vektor dari momen magnetik. Pada arah Z, magnetasi melintang MZ. Pada magnetasi melintang MXY adalah komponen vektor dari momen magnetik pada bidang XY. Sedangkan pada magnetik seimbang M0 adalah magnetasi longitudinal maksimum sampel ditujukan tidak ditempatkan sumbu Z dalam ilustrasi. Lalu ada resonansi dan eksitasi. Nah, bisa dilihat pada gambar 12.12, yang mana proses mekanika kuantum sederhana menggambarkan penerapan energi diskrit dan perubahan waktu vektor magnetasi longitudinal sama dengan perbedaan energi dari spin paralel dan antiparalel.
Lalu ada iradiasi dapat menyebabkan kembalinya ke kondisi setimbang. Yang mana pada gambar A itu eh, deskripsi fisika klasik dengan variasi medan magnet dan dari gelombang RF elektromagnetik. Terus yang B dalam bingkai yang berputar diterapkan pada frekuensi Landmark atau tidak bergerak dalam X aksen, Y aksen. Kalau ada sudut balik ini mewakili derajat rotasi MZ oleh bidang B1 yang diterapkan sebagai sumbu X aksen. Lalu ada sifat magnetasi jaringan. Pembusukan induksi bebas relaksasi T2 bisa dilihat pada gambar di sini ada konversi magnetasi longitudinal AMZ menjadi magnetasi transversal M. XJ menghasilkan kohersi fase awal dari masing-masing putaran sampel. Bisa dilihat pada rumus menyatakan sebagai rumus tersebut, di mana MXJ ini momen magnetik transversal. Waktu T untuk sampel memiliki magnetasi transversal pada M0 pada T90 ketika T9 T2, maka min 1 sama dengan 0 dan MXJ sebenarnya 0,37 M0. Ada struktur molekul sampel, karakteristik dan karakteristik. Lalu ada T1 relaksasi, mana bisa dirumuskan terbagi tersebut, magnetasi longitudinal. Lalu ada waktu relaksasi bergantung pada paruh relaksasi T1 bergantung pada paparan disipasi energi. Lalu ada konsentrasi relaksasi T1 dan T2 untuk beberapa jaringan. Ada jaringan lemak, hati otot, materi putih, materi abu-abu, cairan saraf proporsional. Terkait dengan T1 dan T2. Lalu ada parameter akuisisi dasar yang mana terkait dengan waktu pengulangan, waktu gema, waktu pembalikan, saturasi parsial, dan sebaliknya. Lalu pada PPT 30 terkait dengan magnetic resonance basic, magnetic field, nuclear magnetic characteristic tissue, contrast image acquisition. Yang mana 12.5 terkait dengan basic pulsa question. Yang mana urutan pulsa utama merupakan sebagian besar akuisisi data untuk pencitraan, gema, putaran, pemulihan inversi, dan gamma gradient. Spin echo. Proton yang termagnetisasi dalam suatu sampel dieksitasi dengan pulsa RF 90 derajat untuk menghasilkan sinyal FID, Free Induction Device. Setelah itu, pulsa RF 180 derajat diterapkan untuk menghasilkan echo. Yang mana pulsa 90 derajat mengubah magnetasi longitudinal menjadi magnetasi transversal. Lalu ada T1 Wekting, hasilkan kontras terutama berdasarkan karakteristik T1 jaringan dengan mengurangi kontribusi T2 dan kerapatan proton terhadap sinyal. Lalu ada proton density Wegnick, yang mana bergantung pada perbedaan jumlah proton termagnetisasi persatuan volume jaringan. Lalu ada T2 ini kontras Wigner mengikuti urutan proton density Wigner. Perbedaan T1 pada jaringan dikurangi dengan TR yang panjang. Sedangkan perbedaan T2 ditekankan dengan TE yang panjang. Lalu bisa dilihat pada gambar 12.30 ini terkait dengan SE pulsa sequence contrast Wigner parameter. Ada TR dan ada TE parameter. Terkait T1 proton density dan T2 kontras. Lalu ada inversion recovery menekankan pada waktu relaksasi T1 jaringan dengan perpanjang amplitudo pemulihan longitudinal hingga 2 kali lipat. Lalu ada short tau inversion recovery, urutan pulsa dengan T1 sangat singkat dengan pemrosesan sinyal berbasis magnitudo, di mana amplitudo sinyal MZ selalu positif. Lalu ada fluid antitonus inversion recovery, yang mana jaringan ini mengkonsentrasi relaksasi T1 yang panjang dengan dapat mendominasi. Lalu ada gradient ratio,
menggunakan gradien medan magnet yang diterapkan dalam satu arah, lalu dibalik untuk membentuk echo, menggantikan pulsa inversi 180 derajat untuk masalah sinyal FID yang disertakan dalam gradien linear. Lalu gradien echo ini, sensitivitas ini berkaitan dengan fluoran MXJ yang sangat dipengaruhi oleh T2 yang lebih pendek dari T2 sejati dalam urutan SE. Waktu untuk menghasilkan echo gradient diatur dengan menambahkan jeda waktu antara gradient negatif dan positif. Lalu ada gradient echo sequence with long TR, yang mana urutan GE dengan TR panjangnya yaitu lebih dari 200 meter sekon ms dan frequency lebih besar dari 45 derajat. Ada gradient echo sequence with short TR less than 50 ms. Mengurangi periode repertensi atau TR di bawah 50 ms tidak memungkinkan peluruan transversal T2 bintang terjadi sepenuhnya, sehingga terbentuk keadaan mantap antara magnetasi longitudinal dan transversal. Lalu ada koheren JE, urutan itu pada gambar tersebut menunjukkan waktu pulsa RF dengan deparsing dan reparsing yang diimplementasikan melalui pembalikan polaritas gradien. Teknik akuisisi ini dikenal sebagai GRASS atau Gradient Recalculation Equation in the Steady State. FISP yang untuk Fast Imaging with Steady State Procession, ada FAST Fourier Equation Steady State, dan akronim lainnya. Lalu ada teknik gradient echo split yang incoherent. Ada steady state procession, summary gradient echo contrast, di mana ada 12.6 terkait dengan lokalisasi sinyal MR. Lokalisasi spasial sangat penting untuk menciptakan gambar MRI. Ini dicapai dengan menambahkan variasi medan magnet linear pada medan utama atau beam. Untuk menghasilkan variasi frekuensi. Lalu setelah proton kembali ke frekuensi original magnet utama tapi koordinasi hilang, bisa dirumuskan tersebut. Ada selik gradient bisa dirumuskan yaitu BW sama dengan SNR 1 per akar dari BW. Ada frekuensi encode gradient, ada phase exclusion gradient, lalu ada phase encode gradient. Lalu phase encode gradient ini awalnya disimpan pada matrika space yang merupakan repository domain frekuensi. Nah, bisa disimpulkan bab ini membahas dasar resonansi magnetik termasuk deskripsi paling sederhana tentang magnetisme, karakterisasi, magnetasi sambal jaringan. Penting juga untuk menjelaskan konstanta peluruhan histeresis T1, T2, dan T2 bintang dan kerapatan proton dalam kaitannya. Kontras antara jaringan ditentukan oleh urutan pulsa termasuk spin echo, inversi recovery, gradient echo, beserta parameter terkaitnya. Lalu pada bab 31, terkait dengan magnetic resonance imaging, tetap metode akuisisi gambar canggih, artefak spektroskopi, kontrol kualitas, penempatan bioefek, dan keamanan. Ada imaging acquisition timer atau waktu akuisisi gambar, yang mana waktu akuisisi dalam MRI ditentukan oleh banyak faktor seperti sequence, jumlah lengkap, kemudian fase, dan jumlah eksitasi yang digunakan untuk memperbaiki sinyal. Lalu ada metode akuisisi multi-slice. Dalam metode multi-slice, beberapa irisan dalam volume jaringan diaktifkan secara selektif dan berurutan selama interval TR, memungkinkan waktu per irisan berkurang secara signifikan dibandingkan metode irisan tunggal. Metode ini mempercepat proses akuisisi yang namun dapat mengurangi kontras jaringan karena terjadi eksitasi silang yang dapat menyebabkan hilangnya kontras. Ada sintesis data. Pada MRI dilakukan dengan memanfaatkan simetri sinyal dan reduksi di ruang K dengan
Mengakusisi setengah data ditambah satu baris, sisa data dapat diisi melalui pencerminan konjugasi kompleks. Lalu ada urutan pulsa cepat, menggunakan pulsa RF, pemokusan ulang 180 derajat untuk mempercepat pengisian kas spasi, mempercepat waktu akuisisi gambar. Untuk gradient echo menggunakan pembalikan gradient pembacaan alih pulsa 180 derajat, memungkinkan pemindahan lebih cepat dengan mengurangi TR dan TE. Bisa dilihat pada tabel tersebut, ada sequence, Electric, Philips, Siemens, dan Toshiba. Lalu metode pengisian kas spesial lainnya tidak berurutan dapat meningkatkan sinyal, kontras, dan percepat pemindaian. Pada pengisian sentrix, kas space diisi dari tengah ketika sinyal gema mencapai amplitudo tertinggi cocok untuk teknik cepat seperti GE. Lalu ada pencitraan paralel menggunakan beberapa kumparan RF untuk mengisi kas space secara bersamaan yang memungkinkan akuisisi data yang lebih cepat dengan konfigurasi 2 hingga 16 kumparan. Lalu ada akuisisi gambar transformasi Fourier 3 dimensi, memfokuskan ulang 180 derajat, mempercepat pengisian kas spasi, mempercepat waktu akuisisi gambar. Waktu gema efektif terjadi pada gema pertama yang menangkap sinyal pusat kas spasi, sementara gema berikutnya mengisi area tepi. Lalu ada karakteristik gambar MR yang ada resolusi spasial dan sensitivitas kontras. Lalu ada signal to ratio atau SNR dengan rumus tersebut. Lalu ada volume voxel dengan persamaannya tersebut. Lalu ada bandwidth RF, uh, lalu ada rata-rata sinyal, SNR 40%. Lalu ada faktor kualitas kumparan RF, yang mana menunjukkan sensitivitas coil terhadap arus yang terinduksi sinyal pasien. Lalu ada eksitasi silang terjadi karena profil eksitasi RF yang tidak berbentuk persegi, menyebabkan tumpang tindih antar irisan, mengurangi kontras. Untuk menghindarinya diperlukan jarak antar irisan atau prosedur interleaving. Lalu ada kekuatan medan magnet meningkatkan SNR sebesar B1,0 hingga B1,5. Lalu ada algoritma akuisisi dan rekonstruksi gambar yang mana mempengaruhi SNR. Metode berkisar dari akuisisi T hingga transformasi Fourier 3 dimensi. Ada ringkasan kualitas gambar. Lalu ada sinyal dari aliran, yang mana teknik tertentu memungkinkan manipulasi aliran sehingga darah dapat ditampilkan dengan intensitas rendah atau tinggi pada gambar. Mana ada satu, peningkatan sinyal aliran dan magnetic resonance angiography atau MRI. Fenomena ini meningkatan sinyal terjadi ketika proton mengalir mengalami dua pulse 180 derajat berturut-turut. Teknik ini sering digunakan dalam pencitraan vaskuler. Teknik MRI seperti time of flight dan kontrastasi memanfaatkan aliran darah untuk menghasilkan gambar anatomi pembuluh darah. Lalu ada time of flight dan kontras fase pada MRI. Bekerja dengan menandai darah di satu area dan mendeteksinya di area lain. Menggunakan teknik perubahan fase yang terjadi pada proton yang bergerak untuk menghasilkan gambar aliran darah. Lalu pada PPT bab 32, pada PPT bab 32 terkait dengan pencitraan resonansi magnetik, di mana ada pencitraan kontras, reposisi, dan difusi. Perfusi ini melalui lapisan kapiler memungkinkan pengiriman oksigen dan nutrisi ke sel dan pembuangan limbah. Lalu pencitraan kontras, perfusi, dan difusi ini MRI fungsional didasarkan pada peningkatan aliran darah ke pembuluh darah lokal yang menyertai aktivitas saraf di area tertentu di otak yang menghasilkan pengurangan deoksirimoglobin secara lokal karena peningkatan aliran darah terjadi tanpa peningkatan ekstraksi oksigen.
Bisa dilihat pada gambar yang mana gambar aksial MR berbobot T1 kontras ke gadolinium sebelum atau baris atas dan sesudah baris bawah. Dari otak mengilustrasikan perubahan sinyal yang terjadi dengan munculnya gadolinium dengan memperpendek waktu T1 dari jaringan diperfusi. Lalu ada pencitraan tertimbang difusi, gerakan acak molekul air dalam jaringan terinteraksi struktur seluler lokal dengan pergerakan molekul air menghasilkan difusi anisotropi yang tergantung pada arah. Lalu ada gambar 13.20 paradigma penyadapan jari bilateral pada gambar MR fusional menunjukkan area OTE dipengaruhi oleh aktivitas berulang ini. Dalam contoh ini, warna merah menunjukkan ketukan jari kanan yang menggairahkan kontrak motorik kiri yang muncul di sisi kanan gambar. Dan warna biru menunjukkan ketukan jari kiri atau gambar atas, izin MH, Winnicott MD, PhD, University of California, Davis. Indah gambar 13.22 terkait dengan gambar berbobot difusi. Kiri gambar berbobot difusi, kanan gambar ADD yang dihitung, menunjukkan area kecerahan meningkatkan terkait dengan mobilitas molekul air yang terbatas. Lalu ada kontras transfer magnetasi adalah hasil pengamatan selektif dari interaksi antara proton dalam molekul air bebas dan proton yang terkandung dalam makromolekul protein. Ada kontrastasi magnetasi, urutan pulsa, magnetasi sering digunakan bersama dengan metode time of flight MRI. Lalu ada artefak MR sebagai intensitas sinyal positif atau negatif yang tidak secara akurat mempresentasikan anatomi yang dicitra. Kalau ada artefak yang bergantung pada mesin, ketidakhomogenan medan magnet adalah gangguan medan global atau vokal yang menyebabkan ketidaksesuaian pemetaan jaringan di dalam gambar dan menyebabkan relaksasi T2 yang lebih cepat. Lalu ada artefak kerentanan yang mana rasio magnetisasi internal yang diinduksi dalam jaringan terhadap medan magnet eksternal. Lalu bisa dilihat pada gambar juga terkait dengan artefak rentan akibat tambalan gigi ditunjukkan dalam irisan gambar aksial sama kiri. Yang pada gambar kiri, gambar gemma berputar cepat berbobot T2 aksial mengilustrasikan penekanan yang signifikan dari artefak sensitivitas dengan pulsa pemokusan ulang 180 derajat. Pada gambar kanan, gambar gemma gradien berbobot T2 bintang aksial mengilustrasikan kekosongan gambar yang signifikan. Lalu ada artefak dan bidang gradien, yang mana gradien medan magnet, secara spasial mengkodekan sinyal yang berasal dari proton yang tersitasi di dalam volume yang sedang dicitra. Bisa dilihat pada gambar juga, non-linearitas gradien menyebabkan distorsi gambar akibat kesalahan pemetaan anatomi. Pada contoh di atas, kekuatan gradien di pinggiran kurang dari yang ideal. Hal ini menghasilkan kompresi anatomi gambar dengan geometri yang tidak akurat, sebagai perbandingan gambar yang diperoleh dengan koreksi linear. Pada artefak coil RF menghasilkan variasi dengan keseragaman seluruh gambar yang disebabkan oleh variabilitas ekstasi RF, pelemahan ketidaksesuaian dan penurunan sensitivitas dengan cara. Lalu ada artefak RF menempati frekuensi yang sama dengan sumber RF yang umum. Lalu pada gambar 13.26, variasi intensitas sinyal terjadi ketika kumparan menerima RF permukaan selalu dekat dengan kulit, seperti yang ditunjukkan pada gambar payudara MR di sebelah kiri. Dengan kalibrasi siming yang tidak memadai, pulsa saturasi untuk jaringan di pulsa pada payudara tidak merata, menyebabkan variasi yang signifikan dalam keseragaman gambar yang terkonstruksi dan terrekonstruksi. Lalu ada kesalahan key-space untuk mempengaruhi semua area gambar dan direkonstruksi menyebabkan penumpukan pola gelombang artefaktual di seluruh F. Lalu ada gambar di sini terkait dengan single bed pixel dan ada regional image.
Lalu ada artefak gerak, sebagian besar terjadi sepanjang arah penyandang fase karena pengukuran penyandang fase yang berdekatan dengan dalam ruang. K dipisahkan oleh interval TR yang dapat berlangsung selama 3000 mikrometer ms. Lalu pada gambar 13.29 terkait dengan artefak gerakan, khususnya pada aliran, paling sering ditambahkan dalam arah gradien penyanding fase, perubahan kecil dalam fase menghasilkan beberapa gambar bioanatomik. Lalu ada artefak proses geseran kimia, terdapat dua jenis mempengaruhi tampilan anatomi karena perbedaan frekuensi perkursor proton dalam lemak versus proton dalam air. Lalu ada artefak dering, terjadi di dekat batas tajam dan transisi kontras tinggi dalam gambar dan muncul sebagai beberapa pita paralel. Lalu bisa dilihat pada gambar 13.35, gambar MRI payudara menunjukkan efek pemilihan TE tertentu untuk akuisisi GE. Di sebelah kiri pergeseran kimiawi ditunjukkan TE 9 ms dan air serta lemak dalam fase untuk magnetasi transversal. Di sebelah kanan pergeseran kimia jenis kedua dimagnetisasi dengan TE 7 ms karena lemak air tidak sepase. Lalu ada artefak volume parsial muncul dari ukuran voxel yang terbatas mana sinyal yang dirata-ratakan. Lalu ada metode resonansi spektroskopi, adalah metode untuk mengukur kimia jaringan dengan merekam dan mengevaluasi sinyal dari metabolit dengan mengidentifikasikan puncak metabolisme yang disebabkan oleh pergeseran frekuensi. Lalu bisa dilihat pada gambar terkait dengan metabolit MRS yang menarik dibandingkan dengan puncak air dan lemak yang biasa digunakan untuk pencitraan. Untuk misalkan sinyal yang sangat kecil, kejenuhan kimiawi dari sinyal air dan lemak jika ada sangat penting. Bisa dilihat pada gambar juga terkait dengan 13.40 sebelah kiri spektrum voxel tunggal gema menengah dengan TE 135 ms. Lalu pada kanan spektrum pulsi-pulsi dengan kode untuk rasio kolin atau kreatin yang menggambarkan variasi regional dari metabolit yang merespon tumor. Lalu pada PPT 33 terkait dengan magnetic resonance imaging. Pada PPT ini membahas tentang komponen tambahan, penempatan magnet, kontrol kualitas, bioefek, dan keamanan MR. Yang mana komponen pendukung dalam MRI, ini ada kumparan SIM, yang mana perangkat medan magnet aktif atau pasif digunakan untuk menyesuaikan medan magnet utama untuk meningkatkan komunikasi dalam volume pusat sensitif pemadai. Itu kedua ada kumparan gradien, konduktor lewat yang menghasilkan medan magnet gradien yang tumpang tindih secara linear pada medan magnet utama. Lalu ada kumparan frekuensi radio, jenis kumparan RF, pada MRI memancarkan dan menerima sinyal, menghasilkan medan magnet B1 dan tegak lurus dengan medan utama atau B0. Jenis kumparan RF ada kumparan volume atau kumparan permukaan, kumparan interkaviter, kumparan fast array. Lalu ada subkomponen sistem sistem MRI terdiri dari beberapa komponen penting, termasuk antarmuka kontrol, sumber RF, detektor, penguat, konverter analog ke digital, pemrograman pulsa, dan sistem supply dari daya gradien dan layar tampilan gambar. Lalu ada penempatan magnet. Pada MRI memiliki medan magnet yang kuat, menciptakan medan French. Ferromagnetik ada shielding magnetik, ada Faraday Cat, yang mana pada kualitas kontrol pemindahan MRI membutuhkan semua komponen yang berfungsi sebagai fungsi optimal karena kualitas pencerahan tergantung pada mata rantai terlemah. Beragam quality control ini dirancang untuk memantau fungsi dasar pemindahan setiap hari. Pada tabel tersebut terkait dengan UC test for MRI system. Lalu ada bioefek dan keamanan MRI. MRI adalah teknologi pencitraan medis non-ionisasi yang aman, namun ada berbagai potensi risiko terkait medan magnet, energi RF, dan medan gradien. Keamanan menjadi aspek penting untuk mencegah risiko pada pasien dan personal.
Lalu ada medan magnet statis, yaitu ada digunakan secara aman dalam RAS, terus sebagian besar aplikasi diagnotis, yang mana berinteraksi dengan logam dan perangkat medis pada pasien. Lalu ada efek biologis dari medan magnet statis, yaitu pengaruh jangka panjang medan magnet, sangat tinggi. Efek lainnya yaitu potensi perubahan kecil pada detak jantung. Lalu ada paparan RF, kebisingan akustik, dan laju penyerapan spesifik, yang mana paparan RF dapat menyebabkan pemanasan jaringan tubuh. Kebisingan akustik, MRI menghasilkan suara keras. Lalu ada batas regulasi SAR untuk tubuh penuh rata-rata kurang dari 4 W per kilogram kepala, dengan kepala kurang dari 3 W per kilogram. Lalu ada kehamilan dan anak dalam MRI. Untuk kehamilan, tenaga kesehatan yang hamil diperbolehkan bekerja di area MRI, tetapi tidak boleh berada dalam ruangan scanner. Lalu pada pasien hamil, MRI dianggap aman untuk ibu hamil, namun perlu mempertimbangkan manfaat dan resiko. Pasien anak, perhatian khusus diberikan pada prosedur sedasi dan pemantauan selama MRI untuk menjaga keamanan dan kenyamanan anak. Ada personal MRI dan zona keselamatan MRI. Ada zona 1 sampai 4. Untuk zona keselamatan MRI, zona 1 terbuka untuk umum, zona 2 area registrasi dan screening pasien, zona 3 area terbatas hanya untuk personal terlatih, zona 4 ruang pemindahan dengan medan magnet tinggi. Lalu ada personal MRI pada level 1, personal dengan pelatihan dasar, level 2 dengan pelatihan lebih mendalam. Lalu pada PPT ke 34 terkait dengan ultrasound. Terkait dengan ultrasound yang mana kita membicarakan pada PPT ini terkait dengan karakteristik sound, interaction of ultrasound with matter, ada ultrasonic transducer. Nah, apa sih ultrasonografi? Nah, ultrasonografi adalah jenis pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara frekuensi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. Apa sih kegunaan ultrasound? Untuk pencitraan, pengukuran, dan pemantauan. Lalu ada karakteristik suara, yaitu ada suara adalah energi yang bergerak melalui suatu media, udara, air, atau benda padat dalam bentuk gelombang. Prosesnya ada sumber suara, kompresi dan ekspansi, perlambatan gelombang, pemantul. Lalu ada karakteristik gelombang suara yang mana ada panjang gelombangnya, frekuensi, kecepatan suara, dan media. Pengaruh karakteristik terhadap gambar USG ada resolusi spasial dan kedalaman penetrasi. Lalu pemilihan frekuensi, frekuensi tinggi digunakan untuk mencitrakan struktur yang dekat dengan permukaan kulit, misal tiroid, payudara. Frekuensi rendah digunakan untuk mencitrakan struktur yang berada jauh di dalam tubuh, misal organ perut. Ada gelombang ultrasonik, ada interferensi dipancarkan oleh beberapa pemancar dapat berinteraksi dengan baik. Lalu ada kepadatan kecepatan suara pada jaringan dan bahan untuk USG medis. Lalu bisa dilihat pada tekanan intensitas dan skala dB. Karakteristik fisik gelombang suara seperti amplitudo, tekanan, dan intensitas sangat penting dalam menentukan kualitas gambar ultrasonografi. Ada aplikasinya itu ada suara dalam ultrasonografi, ada intensitas tinggi, kehilangan intensitas. Lalu ada rasio intensitas dan nilai desibel yang sesuai. Lalu ada 14.3 terkait dengan interaksi ultrasonografi dengan materi. Ketika gelombang ultrasonik melewati berbagai jenis jaringan dalam tubuh, gelombang ini akan berinteraksi dengan jaringan tersebut dalam beberapa cara. Lalu ada refleksi, refraksi, hamburan, dan ada atenuasi. Lalu ada tabel impedensi akustik untuk udara, air, dan jaringan terpilih. Ada refleksi adalah pantulan energi refleksi pada batas antara dua jaringan terjadi karena ada perbedaan impedensi akustik di antara kedua jaringan tersebut. Ada tabel tekanan refleksi koefisien untuk berbagai antarmuka.
Ada refraksi. Refraksi menggambarkan perubahan area energi ultrasound yang ditransmisikan pada batas jaringan ketika berkas tidak tegak lurus terhadap batas tersebut. Lalu ada hamburan, hamburan peristiwa di mana gelombang suara dipantulkan ke berbagai arah ketika mengenai permukaan yang kasar atau partikel kecil dalam jaringan. Faktor yang mempengaruhi hamburan ada ukuran dan bentuk, ada perbedaan impedansi akustik, dan ada frekuensi ultrasonik. Ada koefisien atenuasi untuk jaringan terpilih pada 1 MHz. Apa sih atenuasi ultrasonik? Adalah hilangnya energi akustik sering bertambahnya jarak tempuh dalam medium yang disebabkan oleh hamburan dan penyerapan energi oleh jaringan. Bisa dilihat pada gambar grafik di samping yang mana intensitas gema pada ultrasonik sangat rendah sehingga detektor membutuhkan rentang dinamis yang besar. Ketika diperlukan penetrasi ke struktur yang lebih dalam, frekuensi ultrasonik yang lebih rendah lebih efektif. Atenuasi yang bergantung pada frekuensi juga menyebabkan pergeseran komponen berfungsi tinggi menjadi lebih rendah. Lalu ada ultrasound transducer untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya. Lalu ada material piezoelektrik adalah material yang dapat merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Lalu ada resonance transducer, yang mana pencitraan ultrasonik pulsa echo beroperasi dengan menggetarkan material piezoelektrik pada frekuensi dengan ketebalan resonansi yang diamali dengan ketebalan material tersebut. Ada damping blok atau blok peredam, serta di bagian belakang elemen piezoelektrik transducer untuk menyerap energi. Lalu ada matching layer, yaitu lapisan pencocok menghubungkan transducer dengan tubuh pasien untuk mengurangi perbedaan impedansi akustik. Lalu ada transducer multifrekuensi, yang mana frekuensi berkat pemrosesan sinyal digital. Ada array linear terdiri dari 256 hingga 512 elemen piezoelektrik yang diatur secara linear. Ada array phased yang mana terdiri dari 64 hingga 128 elemen piezoelektrik dalam paket kecil. Kalau ada transducer ultrasonic micro machine capacitive adalah ultrasonik berbasis silikon yang menggunakan prinsip induksi elektrostatis dengan elektroda yang tetap dan bebas. Lalu pada PPT 35, lanjut pada 35. Terkait dengan ultrasound, hasil lanjutannya yang bahas tentang ultrasound beam properties, yang mana isinya terus ada image data question dan two-dimensional image display on doors. Ada ultrasound beam properties yang mana pancaran ultrasound merambat sebagai gelombang longitudinal dari permukaan transducer ke dalam media perambatan dan menunjukkan dua pola pancaran yang berbeda. Ada pancaran ultrasound dari satu elemen transducer melingkar, ada variasi amplitude, tekanan media cukup kompleks. Lalu ada the far field, medan jauh, pembentukan dan pemukusan sinar listrik transducer. Lalu ada lobus samping dan lobus kiri. Lobus samping adalah emisi ultrasound yang tidak diinginkan. Lobus kisi terjadi ketika energi ultrasound dipancarkan menjauh dari sumbu oleh susunan multi-elemen akibat permukaan transducer yang tidak kontinu, menghasilkan gelombang klaren yang pada sudut besar dari sinar utama. Lalu ada resolusi spasial. Dalam ultrasound volume pulsa akustik merupakan faktor utama untuk membatasi resolusi spasial dan seperti detail. Ada resolusi aksial, ada resolusi lateral, ada resolusi elevasi. Lalu ada image data equation atau akuisisi data gambar. Gambar ultrasonik dihasilkan dengan metode pulsa gema, di mana setiap denyut nadi diarahkan ke pasien dan dipantulkan sebagian oleh antarmuka jaringan. Ada beamformer bekat balok tergantung jawab untuk menghasilkan penundaan elektronik untuk elemen transducer dalam array, memungkinkan pemukusan, pengiriman, dan penerimaan serta pengarahan. Ada pulsar menyediakan tegangan listrik untuk mengaktifkan transducer.
Transit yang mengontrol daya pancar utuh. Ada saklar transmisi penerimaan, yang mana untuk menyesuaikan tegangan 150 dan tahap sensitif dalam mode nih. Ada operasi pulsa gema dalam mode pulsa echo. Pancaran ultrasound ditransmisikan secara sebagian besar untuk mendengarkan gema. Ultrasound dihasilkan dalam bentuk gelombang. Bisa dilihat pada rumus tersebut, di mana kecepatan suara dinyatakan dalam cm per microhertz, jarak dari transducer ke reflektor dinyatakan dalam cm, pulsa 2 menunjukkan jarak pulang pergi dan menyatakan dalam microhertz. Lalu, bisa dilihat pada rumus juga terkait frekuensi pengaliran PRF maksimal range. Bisa dilihat. Ada pengarahan balok, pefokusan dinamis, dan penjumlahan sinyal. Penerimaan gema melibatkan penundaan elektronik yang pefokusan dinamis untuk menjelaskan fase gema dari tiap elemen sesuai kedalaman. Ada penerima, urutan pemrosesan sinyal, yaitu ada penyusunan penguatan, ada kompresi rentang dinamis, ada rektifikasi, demodulasi, dan deteksi pembungkus, ada penyesuaian tingkat penolakan, ada gambar yang diproses di optimal. Ada mode tampilan gema, ada A mode, ada B mode, ada M mode. Lalu ada konverter pindai. Fungsinya untuk membuat gambar 2D dari informasi gema yang diperoleh dari arah sinar yang berbeda. Kalau ada pemindahan, model B awal dengan artikulasi manual dengan tampilan statis. Pemindahan B model awal menggunakan transducer elemen tunggal yang dipasang dengan artikulasi dan penyandi posisi. Sedangkan pemindahan mekanis dan ditambahkan real time, pemindahan elektronik dan ditambahkan dengan real time. Lalu ada penyimpanan gambar, tampilan gambar untuk tampilan panel datar digital. Dan untuk penyimpanan gambar, gambar ultrasonografi umumnya memiliki resolusi 640 dikali 480 atau 512 dikali 512 pixel. Dengan setiap pixel memiliki kedalaman 8 bit, memberikan hingga 256 tingkat abu-abu. Ukuran penyimpanan gambar tanpa kompresi sekitar 1/4 MB. Lalu pada PPT bab 30. Masih terkait dengan ultrasound, yaitu ada Doppler ultrasound, berdasarkan pada frekuensi gelombangnya. Ultrasound, ada pergeseran frekuensi Doppler. Pergeseran Doppler adalah pergeseran antara frekuensi datang dengan frekuensi pantulan. Ada persamaan pergeseran Doppler, ada dan kecepatan darah, di mana bisa dilihat pada persamaan pergeseran Doppler ini, di mana V adalah kecepatan darah, C adalah kecepatan suara dalam jaringan lunak, dan theta adalah sudut Doppler. Lalu ada kecepatan darah. Sama juga pergeseran Doppler diukur pada sudut Doppler, theta di sudut 1 per cos, theta untuk mendapatkan estimasi kecepatan yang akurat. Lalu ada operasi Doppler kontinu untuk mengukur kecepatan darah. Pada Doppler berdenyut untuk menggabungkan penentuan kecepatan sistem Doppler gelombang kontinu. Bisa dilihat pada gambar A dan B, pulsa ultrasonik yang kembali dari gerbang Doppler diambil sampelnya selama beberapa siklus pulsa echo. Gambar B adalah terjadi ketika frekuensi dalam sinyal yang lebih besar. Pada pemindahan duplex, ada pencitraan aliran warna. Nah, duplex mengacu pada kombinasi pencitraan mode B, 2D, dan akuisisi data, sedangkan pencitraan aliran warna memberikan tampilan visual 2D dari darah bergerak. Lalu bisa dilihat pada gambar A, yang mana ada akuisisi aliran warna menghasilkan gambar B, mode skala abu-abu dinamis dengan peta kecepatan berkode warna dalam area aktif yang ditentukan pengguna dari beberapa gerbang. Gambar B, data pasti menunjukkan aliran arteri dan vena. Dengan penugasan warna merah ke arah dan biru menjauhi transducer. Interpretasi spektral Doppler. Pada tampilan A, Doppler spektral adalah plot spektrum frekuensi pergeseran Doppler yang ditampilkan secara vertikal dan versus waktu ditampilkan secara horizontal. Gambar B, gambar aliran warna yang menunjukkan warna aktif dan tampilan Doppler spektral yang sesuai. Di bawah, ditentukan pada gerbang yang diposisikan di lokasi dalam pembuluh darah.
Modalisasi kecepatan ada Doppler daya. Dengan alias kecepatan seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah kesalahan yang disebabkan oleh laju pengambilan sampel yang tidak memadai terhadap sinyal Doppler. Doppler daya adalah metode pemrosesan sinyal yang bergantung pada kekuatan total sinyal Doppler. Ada pengukuran jarak, luas, dan volume. Untuk pemeriksaan USG ada bagian ultrasonografi, terdiri dari gelembung mikro, nitrogen, gelembung berukuran kecil, pancangan gelembung mikro. Ada pencitraan harmonik berfungsi sebagai meningkatkan kontras agen dengan menggunakan pulsa. Ada panduan biopsi ultrasonografi, pencitraan 3 dimensi, lalu ada ultrasound image, dan ada resolusi spasial dan resolusi kontras dan artefak. Yang mana pada resolusi spasial memiliki 3 komponen, arah, aksial, lateral, dan elevasi, sedangkan resolusi kontras dipengaruhi oleh perbedaan impedansi jaringan, penghamburan sinyal, dan teknis pemrosesan. Pada artefak ada refraksi, refraksi adalah perubahan arah pulsa ultrason, ada bayangan adalah area di mana sinyal lemah, lalu ada gempa adalah terbentuk antara dua batas yang berdekatan, membutuhkan suara energi. Ada kecepatan perpindahan, ada lobus samping dan lobus sisi, ada refleksi multiplex. Ada ambiguity, artefak yang berkelap-kelip, ada ketebalan iris. Lanjut pada PPT bab 37. Bab 7 masih tentang ultrasound. Kinerja sistem ultrasound, parameter kuncinya ada sensitivitas dan rentang dinamis, resolusi spasial dan intensitas kontras, akuisisi darah, ketebalan zona mati, operasi TGC. Quality control pada ultrasound. Pengendalian kualitas atau quality control perangkat ultrasound dilakukan secara rutin oleh sonografer. Lalu ada modul 1, evaluasi resolusi spasial dan kontras. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Modul ini diisi dengan gel yang memiliki redaman mirip jaringan tubuh 0,5 sampai 0,7 dB per cm per mH, serta memiliki target kontras rendah yang terbuat dari scattering kecil untuk meniru latar belakang dari jaringan. Fungsinya untuk resolusi aksial, resolusi lateral, resolusi kontras, dan zona mati. Lalu pada modul 2, evaluasi resolusi elevasional dan efek evolusi parsial. Komposisinya, modul ini berisi dengan bola kecil dengan diameter 2 mm dan 4 mm yang disusun merata pada kedalaman yang berbeda, yang mana fungsinya adalah untuk mengukur ketebalan irisan dan mengidentifikasi bagaimana variasi ukuran bola. Lalu ada quantum generik, ada modul ketiga ini, evaluasi keseragaman gambar dan kedalaman penetrasi, yang mana mengandung bahan dengan distribusi merata untuk menguji keseragaman gambar. Fungsinya untuk keseragaman gambar, kedalaman penetrasi. Lalu ada prosedur KISS yang direkomendasikan terkait pada tabel di sini. Bisa dilihat. Lalu ada pengukuran kinerja Doppler, yang mana untuk pengujian mencakup terkait tentang kedalaman penetrasi, kesesuaian volume, akurasi pengukuran kecepatan, dan volume aliran. Lalu ada daya akustik dan bioefek dalam ultrasound, yang mana daya adalah laju aliran. Dalam konteks ultrasound, merujuk pada laju energi yang diproduksi atau diserap oleh gelombang suara ketika melalui suatu medium. Lalu ada intensitas akustik adalah ukuran dari laju aliran energi suatu suara per satuan area. Lalu ada bioefek adalah efek yang ditimbulkan oleh energi ultrasound pada jaringan tubuh. Pada mode bertenyut, pada ultrasound, intensitas akustik tidak bersifat konstan, melainkan berubah seiring waktu. Nama-nama beberapa intensitas pada ultrasound ada temporal peak atau ITP, ada temporal average, ada pulsar average, ada spatial peak, ada spatial average. Lalu ada pengukuran intensitas pada ultrasound berdenyut, ini ada atau ISETA adalah ukuran yang umum digunakan untuk mengukur daya akustik rata-rata dalam sinar ultrasound. Berapa ukuran intensitas lainnya yang penting dalam ultrasound adalah ISAPA, ISTA, ISPPA. Indeks yang digunakan pada ultrasound yaitu indeks thermal, TI adalah rasio daya yang dihasilkan oleh transducer
ultrasound terhadap daya yang diperlukan untuk meningkatkan suhu jaringan sebesar 1 derajat Celcius. Lalu ada indeks mekanis, ukuran yang digunakan untuk memperkirakan potensi terjadinya kavitasi. Lalu ada mekanisme dan efek biologis, ada efek termal. Ultrasound menghasilkan panas saat energi akustik diserap oleh jaringan tubuh. Lalu ada efek mekanisnya, ada kavitasi adalah fenomena yang terjadi ketika gelombang ultrasound menciptakan tekanan yang cukup untuk membentuk gelombang khas dalam jaringan. Lalu pada intensitas tinggi, kavitasi transient dapat terjadi di mana gelombang gas berpotensi menghasilkan kerusakan lebih besar. Lalu ada keamanan dan penggunaan ultrasound, ada prinsip ALARA yang mana prinsip yang diterapkan untuk memastikan bahwa paparan terhadap radiasi. Lalu ada pengawasan dan regulasinya, ada FDA, Food and Drug Administration, yang mana untuk mengatur perangkat ultrasound dan mengharuskan tampilan indeks termal atau TI dan indeks mekanis atau MI pada penyedia ultrasound. Lalu kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa ultrasonografi adalah alat diagnostik yang efektif, yang aman jika digunakan dengan hati-hati dan sesuai standar. Lalu ada operator ultrasound harus memiliki pengetahuan fisika yang baik untuk menghasilkan gambar berkualitas dan menghindari potensi biofek yang berbahaya. Lalu pada penggunaan ultrasound, sebaiknya mematuhi prinsip ALARA yang dijelaskan tadi untuk mengurangi risiko paparan daya yang tidak perlu sambil memastikan diagnosis yang pas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi tersebut. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.